Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum adik-adik mengerjakan soal tes matematika, kita bersama-sama mengulas pembelajaran apa saja yang telah kalian pelajari pada saat kelas 4. Nah, yang pertama yaitu coba dilihat dulu, di sini ada gambar di mana ada gambar persegi. Persegi ini kita potong-potong. Kita bagi menjadi beberapa bagian, menjadi beberapa pecahan. Coba dari gambar ini kita diminta untuk menunjukkan berapakah pecahan tersebut. Nah, cara menentukannya yaitu dari yang diarsir dan juga dari keseluruhan kotak yang ada di dalamnya. Jadi bisa kita simpulkan yaitu yang diarsir ada berapa? Kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita tulis 6 dari keseluruhannya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 kita tulis di bawahnya. Jadi pecahan tersebut menunjukkan bahwa 6 bagian dari keseluruhannya 9 bagian. Jadi 6 itu adalah bagian yang diarsir. Dan 9 keseluruhannya. Selanjutnya, kita akan mengurutkan bilangan pecahan. Jadi, mengurutkan bilangan pecahan itu ada dua, dari yang terbesar ke yang terkecil, dan sebaliknya terkecil yang ke terbesar. Yang pertama kita terbesar ke terkecil dahulu. Jadi, ada contoh soal, yaitu ada 4/9, kemudian ada 5/6, dan juga ada 2/3. Nah, disuruh mengurutkan bilangan dari yang terbesar ke terkecil. Bagaimana caranya? Yaitu yang pertama, jadi pada pecahan itu, pecahan biasa terbagi menjadi dua bagian, yaitu yang atas disebut pembilang dan yang bawah disebut penyebut. Nah, dari ketiga soal ini ada 4/9, 5/6, 2/3 merupakan pecahan biasa yang berbeda-beda penyebutnya, yaitu setiap pecahan biasa itu terdiri dari pembilang dan penyebut. Nah, contoh ini penyebutnya berbeda-beda. Bagaimana kita melakukannya? Nah, pertama kita samakan dulu penyebutnya, yaitu kita jabarkan masing-masing 9, 6, dan 3, yaitu kita jabarkan kembali secara perkaliannya. 9 kali 1, 9, 9 kali 2, 18, 9 kali 3, 27, dan seterusnya. Kemudian juga ada 6, 6 kali 1, 6, 6 kali 2, 12, 6 kali 3, 18, dan seterusnya. Kemudian 3 kita jabarkan juga dengan perkalian 3. 3 kali 1, 3, 3 kali 2, 6, 9, dan seterusnya. Setelah sudah kalian jabarkan secara perkalian ini, kalian cari kelipatan persekutuan terkecilnya, yaitu apakah ada angka yang sama dari ketiga penyebut tersebut, yaitu kita temukan ada kesamaan, yaitu pada angka 18. Ya, setelah kita sudah samakan nih, ternyata dari ketiga soal ini kita mendapatkan penyebut yang sama, yaitu 18. Selanjutnya kita pindahkan. Nah, ini 4/9 ini kita pindahkan ke samping ya. Kita melakukan operasi mengurutkan bilangan, yaitu 4/9 sama dengan, ini anggap saja atasnya belum ada ya. Nah, seperti ini. 18, karena tadi kita sudah menemukan penyebutnya, menyamakan penyebutnya. 18 dikesampingkan 9, yaitu dengan cara dibagi. 18 bagi 9, 2. Kemudian hasilnya 2 ini dikalikan dengan atasnya 4. 2 kali 4 berapa hasilnya? 8. Yaitu jadi 4/9 setelah disamakan penyebutnya menjadi 8/18. Selanjutnya yang kedua 5/6 pun juga sama. Pernya di bawahnya penyebutnya 18. Kemudian kita samakan. 18 bagi 6 berapa? 3. 3 kita kalikan dengan angka pembilang yang atas, yang awalan.
3 kali 5 sama dengan 15. Jadi 5/6 setelah disamakan penyebutnya menjadi 15/8. Dan selanjutnya 2/3. Kita samakan dulu penyebutnya tadi 18. 18 bagi 3 berapa? 6. 18 bagi 3 6. Selanjutnya dikalikan dengan 2. 6 kali 2 sama dengan 12. Nah, sudah dapat nih dengan penyebut yang sama. Kalau seperti ini, tentunya kita lebih mudah untuk mengurutkannya. Nah, di mana yang angkanya yang paling besar? Yang mana? Coba yang pembilang yang paling besar, yaitu 15/18. Kita tandai 1. Kemudian setelah 15/18 yang mana? 12/18. Kita tandai 2. Urutan kedua, dan yang urutan ketiga yaitu 8/18. Jadi jawabannya adalah yang nomor 1, jangan kita tulis persamaan yang sudah disamakan penyebutnya, tapi kita tulisnya awalan, angka awal pecahan biasa awalannya, itu 5/6, kemudian urutan 2-nya 2/3, dan yang terakhir 4/9, seperti itu. Nah, selanjutnya tadi setelah kita mengurutkan bilangan pecahan dari terbesar ke terkecil, sekarang kita sebaliknya dari terkecil dan terbesar. Caranya pun sama, yaitu coba kita lihat contohnya 1/2, 3/4, dan juga ada 4/6. Nah, kita lihat penyebutnya berbeda-beda. Maka caranya agar kita lebih mudah yaitu dengan cara menyamakan penyebutnya. Yaitu coba kita lihat, yuk diturunin di bawahnya. 2, 4, 6. Setelah dijabarkan, kita urutkan lagi tadi menggunakan perkalian dari masing-masing penyebut tersebut. Yaitu ada perkalian 2, 2 kali 1 2, 2 kali 2 4, 2 kali 3 6, dan seterusnya. Kemudian pun juga perkalian 4 juga sama, dan juga kemudian perkalian 6 pun juga sama dijabarkan. Setelah dijabarkan, kita tentukan lagi kelipatan persekutuan terkecilnya. Kita cari angka yang sama. Apakah 2 di ketiga penyebut tersebut ada? Tidak ada. 4 pun juga tidak ada. 6 juga tidak ada. Hanya 2 saja, tetapi di 4 tidak ada. Selanjutnya kita lihat lagi, ternyata ada di 12. Di 12 semuanya ada. Nah, kita jadikan angka 12 ini menjadi penyebut yang bersamaan, menyebut yang sama di ketiga soal yang kita tadi sudah jabarkan. Selanjutnya kita pindahkan yuk. 1/2. 1/2 tadi kan setelah sudah disamakan penyebutnya, ini anggap saja tidak ada. Kita menggunakan yang cara tadi lagi, yuk. 12 bagi 2 berapa? 12 bagi 2 6. 6 kali 1 sama dengan 6. Jadi 1/2 setelah disamakan penyebutnya menjadi 6/12. Selanjutnya 3/4. 3/4 penyebutnya 12, karena kita sudah disamakan yang tadi. 12 bagi 4 berapa? 3. 3, kemudian hasil dari ini dikalikan dengan atasnya atau pembilangnya. 3 kali 3, 9. Jadi 3/4 sama dengan penyebutnya disamakan menjadi hasilnya 9/12. Yang terakhir 4/6. 4/6 penyebut dengan penyebut 12. 12 bagi 6 2. 2 dikalikan dengan 4 sama dengan 8. Nah, sudah kita dapatkan hasil penyebut yang sama, tetapi pembilangnya berbeda, akan lebih mudah. Karena ini soalnya dari yang terkecil ke terbesar, kita cari dari yang pembilangnya yang paling kecil, yaitu ada di 6/12. Kita tandai angka 1. Kemudian 8 sama 9 kecilan yang mana? Tentunya lebih kecil angka 8. Kita tandai 2, dan yang terakhir 9/12. Jadi jawabannya setelah kita mengurutkan seperti ini biar lebih mudah, kita lihat yang nomor 1 yaitu ada di angka awalannya 1/2. Kemudian yang kedua ada di angka 4/6. Dan yang terakhir yaitu 3/4. Seperti itu.
Kita lanjutkan, kemudian sekarang ada penyederhanaan bilangan pecahan. Jadi kita lihat yuk. Jadi penyederhanaan bilangan pecahan itu ada dua cara. Yang pertama, membagi perlahan dengan bilangan prima. Bilangan prima itu apa saja? Coba kita lihat, ada 2, 3, 5, 11, dan 13, dan seterusnya lagi, masih banyak lagi. Apa sih bilangan prima itu? Bilangan prima itu adalah bilangan yang hanya dapat dibagi oleh angka 1 dan angka itu sendiri. Coba 2 dibagi 1 bisa, dibagi 2 bisa, karena 2 itu adalah bilangan itu sendiri. Kemudian 3 juga hanya bisa dibagi dengan angka 1 dan angka 3 itu sendiri. Nah, seperti itu. Jadi bilangan prima. Jadi gimana sih membagi perlahan dengan bilangan prima? Jadi contohnya itu ada 72 per 120. Nah, kita turunkan ke bawah. 72 per 120. Jadi masing-masing penyebut dan pembilangnya ini kita bagi perlahan-lahan. Namanya juga tadi dengan cara membagi perlahan. Yaitu kita perlahan-lahan dari bilangan prima yang terkecil dulu. Coba kita lihat, bisa tidak ya 72 itu dibagi 2? Bisa. 120 dibagi 2? Bisa. Ya sudah, kita lanjutnya. Kita lihat. 72 bagi 2 hasilnya 36. Dan 120 dibagi 2 hasilnya 60. Nah, ini itu masih bisa disederhanakan lagi. Karena kan kita ingin penyederhanaan bilangan pecahan. Nah, kalau misalnya masih bisa dipecahkan, masih bisa disederhanakan lagi, kita sederhanakan lagi karena kita menggunakan teknik dengan membagi perlahan dengan bilangan prima. Selanjutnya kita bagi lagi, ini baru tahap pertama. Kita menuju ke tahap selanjutnya, yaitu 36 per 60 kita bagi lagi dengan bilangan primanya yang di sini. Kita bagi 2, apakah bisa? 36 bagi 2 bisa. Dan juga 60 bagi 2 bisa, yaitu hasilnya 36 bagi 2 sama dengan 18. Dan 60 bagi 2 sama dengan 30. Nah, ini baru tahap kedua. Apakah masih bisa dibagi lagi? Ternyata masih bisa. Yuk, lanjut lagi ke tahap selanjutnya, 18 per 30. Kita bagi masing-masing pembilang dan penyebutnya dengan bilangan prima. Itu bilangan prima, coba kita ambil yang paling terkecil, 2. Apakah 18 bisa dibagi 2? Bisa. 30 bagi 2 bisa? Bisa. Kita mendapatkan hasil yaitu 9 per 15. Kita telah sampai ke tahap 3. Memang tahapnya banyak karena kita membaginya perlahan-lahan. Kemudian 9 per 15 lagi, karena masih bisa dibagi lagi, kita bagi dengan bilangan prima lagi. 9 per 15 bagi 2 bisa tidak? Sesuai dengan bilangan prima ini? Tidak bisa. Coba kita bagi dengan 3. 9 bagi 3 sama dengan 3. 15 bagi 3 sama dengan 5. Nah, kita sudah sampai ke tahap 4. Coba kita lihat hasilnya 3 per 5. Apakah ini sudah bilangan yang terakhir atau masih bisa dibagi lagi? Ternyata 3 itu termasuk bilangan prima dan 5 pun juga termasuk bilangan prima. Berarti tandanya kita sudah sampai di penyederhanaan bilangan pecahan. Jadi jawabannya 72 per 120. Penyederhanaan bilangan pecahannya itu 3 per 5. Dengan penyederhanaan bilangan pecahan, tadi kan kita menggunakan cara perlahan-lahan dengan menggunakan bilangan prima. Selanjutnya kita melakukan penyederhanaan pecahan bilangan pecahan menggunakan FPB. Apa sih itu FPB? Itu faktor persekutuan terbesar. Kita ambil contoh, di sini ada contohnya 18 per 30. Yuk, kita gunakan FPB. Jadi, kedua angka ini, yaitu pembilang dan penyebut, kita turunkan menjadi FPB, yaitu 18 dan juga 30. Kita cari pohon faktor 18, itu kita cari awalannya dari angka bilangan prima yang terkecil dulu. 18 bisa tidak dibagi 2? Bisa, yaitu hasilnya 9. Kemudian 9 bisa tidak dibagi 2? Ternyata tidak bisa. Lanjut lagi ke bilangan prima yang sebelahnya lagi.
ternyata bisa dibagi 3, yaitu hasilnya 3. Ketika sudah bertemu dengan bilangan prima, artinya sudah tidak bisa lagi dibagi. Berarti kita lanjut ke 30. 30 bisa tidak dibagi bilangan prima yang terkecil, yaitu 2, bisa, ternyata dapat 15. 15 bisa tidak dibagi 2, ternyata tidak bisa. Kita langsung beranjak ke sebelahnya, yaitu dibagi 3, 15 bisa tidak dibagi 3, ternyata bisa, dan hasilnya 5. Setelah kita sudah mendapatkan pohon faktor ini, kita jabarkan di sampingnya. Yuk, 18 kita jabarkan bilangan primanya berapa saja. 2 dan juga 3 pangkat 2. Dan 30 itu 2, 3, dan 5. Nah, gimana sih FPB itu? Jadi FPB itu mencari yang sama. Yang sama yaitu ada angka 2 dan juga angka 3. Tetapi FPB menggunakan angka yang paling terkecil, padahal namanya faktor persekutuan terbesar, tapi dia menggunakannya dengan persamaan yang paling kecil. Kita cari yang kecil. Ini kan karena 2, udah dua-duanya paling kecil lah kita masukkan 2. Dan juga di sini ada persamaan 3 nih, tapi yang atas ada pangkat 2 dan yang bawah hanya ada 3. Karena kita memilihnya paling kecil, jadi kita pilih yang 3. Jadi FPB 18 dan 30 sama dengan 2 kali 3 sama dengan hasilnya 6. Nah, jadi kita sudah dapat nih FPB-nya 6. Jadi keduanya yang soal tadi kita pindahin lagi, 18/30 sama-sama pembilang dan penyebutnya kita bagi dengan hasil FPB-nya yaitu 6. Ya, kita hitung bersama-sama, 18 bagi 6 sama dengan 3, benar. Dan 30 bagi 6 hasilnya berapa? 5. Jadi sama saja ya kan hasilnya. Ya, selanjutnya kita menentukan bilangan pecahan campuran ke bilangan pecahan biasa. Ya, ini tentunya mudah ya. Karena sebelum itu kita perkenalan lagi dulu. Yuk, apa sih perbedaan pecahan campuran dan pecahan biasa? Jadi di sini ada yang merah ini, 5/4. Itu disebutnya dengan bilangan pecahan biasa. Kemudian ada yang biru ini nih, ada 2, 5/4, disebutnya dengan bilangan pecahan campuran. Selanjutnya kita menentukan. Jadi dari bilangan pecahan ini ke bilangan yang biasa. Gimana sih caranya? Nah, di sini ada contohnya lagi. Ada bilangan campuran 2, 5/4. Nah, kita mau ubah dia ke bilangan pecahan biasa. Nah, caranya yaitu penyebutnya kita kalikan dengan yang angka yang paling kiri. 4 dikalikan 2 sama dengan 8. Selanjutnya kita tambahkan dengan pembilangnya. Jadi hasilnya 8 ya. 8 tambah 5 berapa? Coba. Nah, ini kan dikali 4 kali 2, terus tambah 5. Setelah ketemu 8, tambah 5 sama dengan 13. 4-nya penyebutnya tetap. Jangan diubah-ubah, yang kita ubah hanya pembilangnya saja, gitu ya. Nah, selanjutnya menentukan, tadi kan dari pecahan campuran. Dari pecahan campuran ke pecahan biasa. Nah, sekarang kita sebaliknya, dari pecahan biasa ke pecahan campuran. Gimana caranya? Ternyata caranya itu ada banyak. Kita pakai ke cara yang pertama dulu. Gimana sih caranya? Nah, di sini ada 9/4. Nah, caranya itu menggunakan pembagian Porogapet. Masih ingat pasti ya, itu pelajaran kelas berapa itu? Kelas 3. Porogapet. Coba ayo kita hitung. Jadi 9 dibagi dengan 4.
9 dibagi 4 berapa? Bisa dapatnya kira-kira yang mendekati angka 9. 4 kali 1, 4. 4 kali 2, 8. 4 kali 3, 12. Oh, ternyata 4 kali 3, 12 melebihi angka 9. Jadi tidak bisa, kita harus mencari yang mendekati 9 tetapi tidak melebihi 9. Yaitu tadi 4 kali 2, 8. Kita taruh di atasnya di sini 2. Selanjutnya 2 dikali 4 hasilnya berapa? Tadi 8. Selanjutnya kita kurangi 9 kurangi 8 berapa? Sisanya 1. Nah, cukup sampai sini saja, tidak perlu ditambahkan lagi. Jadi, si angka yang ada di atas, yang hasilnya itu, yang angka 2 ini yang berwarna kuning ini kita pindahi menjadi di paling sebelah kiri. Kemudian kita tarik garis. Kemudian angka 4-nya ini penyebutnya tetap, angkanya menjadi penyebut, dan satunya hasil sisanya di bawah ini ditaruh menjadi pembilang, seperti itu. Tadi kita sudah menggunakan cara satu, yaitu dengan cara pembagian bersusun atau dengan cara porogapet. Selanjutnya kita cara kedua. Nah, gimana caranya mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran dengan cara perlahan? Itu dengan cara menggunakan pengurangan. Yuk coba, ini dengan angka yang sama nih pecahan biasanya, itu 9/4. 9/4 ini kita kurangi, 9 dikurang 4 sama dengan 5. Selanjutnya kita kurangi lagi menggunakan penyebutnya. 5 kurang 4 berapa? 5 kurang 4, 1. Nah, karena angkanya sudah lebih kecil dibandingkan angka penyebut, maka kita berhentikan saja, kita stop saja. Nah, kita lihat nih, di sini ada berapa langkah. Kita lihat tadi pengurangannya ada, kita sudah melakukannya percobaan pengurangan. Kita hitung ya, 1 dan 2. Jadi, sisaan tadi yang sudah habis, sisaan paling kecil angka 1 ini kita taruh menjadi pembilang. Dan langkah-langkah ini ada berapa banyak langkah? Misalnya ada 10 langkah, atau ada 5 atau ada 3. Nah, untuk 9/4 ini kita lihat ternyata menguranginya ada 2 langkah. Jadi langkah yang paling banyak ini, yang paling besar ini kita taruh di sebelah paling kiri. Nah, kita lihat coba hasilnya, ternyata dengan cara yang berbeda, dengan soal yang sama, menghasilkan hasil yang sama juga, 21/4. 21/4. Nah, gitu. Nanti kalian tinggal pilih saja mau pakai cara yang seperti apa. Nah, kita masih seputar dengan bilangan pecahan. Tadi kita sudah membahas tentang bilangan pecahan biasa dan pecahan campuran. Selanjutnya itu pecahan desimal. Nah, pertama kita kenali dulu yuk konsep pecahan desimal itu apa sih? Gitu ya. Nah, coba kita lihat di sini ada angka 6, 5, 4. Kita abaikan dulu yang sebelah kanannya. Kita lihat, jika kita melihat 654, maka angka yang paling kiri disebutnya dengan satuan. Yang kemudian yang kedua 54, 50 ini disebut dengan puluhan. Dan yang si 6 ini, 600, disebut dengan ratusan. Nah, ini semua kita sudah tahu ya dasarnya. Ini bilangan yang sering kita temui sehari-hari. Nah, kita ketahui biasanya bilangan yang paling kecil itu disebutnya dengan satuan. Ternyata masih banyak lagi bilangan yang terkecil lainnya. Yaitu dibatasi dengan, kita lihat di sini ada tengah-tengah ada batas nih. Koma, biasa kita menyebutnya koma. Nah, koma dalam matematika disebut dengan bilangan desimal atau tanda bilangan desimal. Nah, di mana ada setelah tanda ini sebelah kanannya itu ada angka yang disebut dengan angka yang paling sebelah kiri di sini itu 1/10. Lanjut lagi yang kedua 1/100. Lanjut lagi 1/1000.
seperti itu. Jadi sebenarnya selain satuan, puluhan, ratusan, ternyata ada 1/10, 1/100, 1/1000. Itu disebut dengan pecahan desimal. Gitu ya. Lanjut kita ke contohnya. Coba sekarang kita mau ngambil contoh dari pecahan desimal ke pecahan biasa. Nah, di sini ada pecahan desimal. Contohnya ada 0,8. Nah, kita lihat di sini ada tanda desimal. Berarti yang sebelah kanan ini disebutnya, karena yang pertama jadi 1/10. Nah, yang sebelah kiri ini angka yang hanya satu doang, berarti disebutnya dari sebelah kiri ini, sebelah kiri dari koma, yang pertama kali jadi disebutnya satuan. Nah, jadinya kita menuju ke operasi pecahan biasa, yaitu 1/10. Berarti penyebutnya kita jadikan 10, karena si desimal ini kita lihat 1/10, jadi kita jadikan penyebutnya 10. Nah, atasnya gimana? Kita isi apa nih atasnya? Ini misalnya tidak ada, belum ada. Kita isi apa? Nah, kita isi si angka 8 ini. Gitu. Nah, ternyata 8/10 ini kira-kira masih bisa dikecilin lagi nggak ya? Disederhanakan lagi. Tadi kita sudah sedikit menyinggung tentang penyederhanaan. Nah, kita lihat. Ternyata bisa dibagi dengan bilangan prima, yaitu salah satunya ada 2. Bilangan prima terkecil ada 2. 8 bagi 2, 4. 10 bagi 2, 5. Nah, karena ini merupakan bilangan yang sudah diperkecil, jadi bilangan desimal 0,8 sama dengan 4/5. Seperti itu. Selanjutnya kita menentukan bilangan pecahan biasa ke pecahan desimal. Ya, dan caranya pun banyak. Kita mulai dari caranya, yaitu mengubah penyebutnya menjadi, karena kan desimal seperti yang kita tadi tahu kan ada 1/10, 100, 1000, dan seterusnya. Nah, dari pecahan biasa ke desimal, kita ambil contoh seperti ini. 3/5, ada soal 3/5. Jadi kita cari dulu nih 3/5 ini, kita cari si penyebutnya. Penyebutnya kira-kira bisa tidak ya? Berapa kali berapa hasilnya 10, bisa tidak ya? Oh, ternyata bisa. Maka kita ambil si 1/10 dulu dari yang terkecil. Kalau misalnya angka penyebutnya tidak bisa dikalikan dengan berapa hasilnya 10, maka selanjutnya naik tingkat menjadi 1/100. Dan kalau misalnya tidak bisa 1/100, lanjut lagi ke 1000 dan seterusnya. Tapi contoh ini kita lihat ternyata si penyebutnya ini bisa dikalikan angka berapa yang hasilnya 10. Ternyata dikalikan dengan 2. Jadi setelah kita ketahui penyebutnya bisa dikalikan berapa yang hasilnya 1/10, kita samakan keduanya, dikalikannya sama. Jadi 3 dikali 2 sama dengan 6. 5 dikali 2 sama dengan 10. Agar kenapa sih kita mengubah penyebutnya menjadi 1/10, 1/100, dan 1/1000? Agar kita lebih mudah mengubah ke pecahan desimalnya. Maka karena ini 10, jadi di belakang koma itu tentunya ada 1 angka. Karena kan di balik 1 angka itu 1/10. Jadi ini 1 angka depannya itu 0. Dan kita taruhlah yang si 6 ini di belakang koma. Nah, di sini ada sedikit catatan. Mengubah penyebut ke 10 itu bisa saja dikalikan berapa saja sih? Biasanya dikalikan 2 atau 5. Seperti itu. Kita ambil contohnya di sini yang cukup, ternyata dikalikan 2 saja sudah bisa menghasilkan 1/10. Seperti itu ya. Kita menentukan
pecahan biasa ke pecahan desimal dengan cara tadi karena kita sudah menggunakan cara 1/10, 1/100, 1/1000. Sekarang yang kedua yaitu dengan cara menggunakan pembagian bersusun atau porogapit. Wah, mudah ya ini tentunya ya. Yuk kita coba yuk. 1/4 itu merupakan pecahan biasa. Kita mau ubah ke desimal. Nah, caranya dengan cara menggunakan pembagian bersusun atau porogapit. Tuh, coba. 1/4. 1. Ini anggap ini belum ada ya, karena kita sini 1/4. Wah, coba kira-kira 1/4 bisa tidak ya dibagi? Tidak ya. Nah, untuk bagaimana sih bisa dibagi? Kita tambahkan 0 di belakang angkanya. Dan kemudian kita tambahkan 0 di hasil atas pembagian bersusun. Kemudian jangan lupa diberikan tanda bilangan desimal atau koma. Ya, setelah sudah nih 0, nah 10 bagi 4 berapa? Kira-kira yang mendekati hasilnya dengan 10 tapi tidak melebihi angka 10. Itu coba 4 kali 1, 4. 4 kali 2, 8. 4 kali 3, 12. Oh, ternyata sudah melebihi dari 10. Berarti tadi yang 4 kali 2, 8. Jadi kita ambil 4 kali 2, kita ambil 2-nya. 2 kali 4 sama dengan sisa hasilnya 8. Kemudian kita kurangi. 10 dikurangi 8, hasilnya 2. 2 bagi 4 tentunya tidak bisa, tetapi agar lebih mudah mengoperasikan pembagian bersusun atau porogapit, maka kita tambahkan 0 di belakangnya. Nah, karena sudah ditambahkan 0, di yang atas ini, jadi yang seterusnya nanti tidak perlu ditambahkan koma-koma lagi. Seperti itu ya. Nah, 20 bagi 4 berapa hasilnya? 5. 5 dikali 4 hasilnya 20. Nah, 20 kurang 20 sama dengan 0. Nah, kita dapatkan ini hasilnya. Ternyata 1/4 hasilnya yaitu 0,25. Seperti itu. Selanjutnya kita kebalikan ya. Tadi kan dari pecahan biasa ke desimal. Sekarang kebalikannya pecahan desimal ke pecahan biasa. Itu ya. Itu coba kita ambil contoh di sini. 0,5. Tadi kita sudah sedikit menyinggung ya di sini di awal ini. Nah, untuk lebih paham lagi kita ulangi lagi ya. Di sini 0,5 itu di belakang tanda bilangan pecahan desimal ada 5. Pertama kali nih, yang pertama kali jadi 1/10. Dan sebelumnya koma ada 0. Ini disebut satuan. Jadinya kita ambil nih 1/10. Jadi kita ambil 10 dan 5-nya kita pindahkan menjadi pembilang. Nah, gitu. Selanjutnya tadi ini contoh kedua. Ada 2,42. Nah, gimana nih kira-kira? Kalau ini kan masih ada satu angka doang. Nah, ini ada 2 angka. Gimana di belakang koma ada 2 angka? Nah, catatan di sini ada, kita lihat paling kanan. Angka yang paling kanan setelah koma. Nah, di sini ada yang angka paling kanan yaitu 2. Berapa kali dia berjarak? 1, 2. Jadi di sini 1/10. Kalau misalnya di belakang angka koma 1, 1/10, belakang koma ada 2 angka, jadi 1/100. Kita taruhlah di sini 100. Kemudian angka atasnya, karena kita sudah memindahkan 1/100 ini, maka kita angka koma ini hilang, jadi 242. Jadi 2,42 hasil bilangan pecahan biasanya yaitu 242/100.
Selanjutnya di sini makin banyak nih di angka di belakang komanya. Ada 3,5531. Yaitu kita lihat lagi, tadi kan katanya disuruh lihat yang paling kanan. Kita untuk menentukan penyebutnya. Nah, di sini yang terakhir ada 1. 1 ini posisinya sebagai apa sih dia? Coba. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nah, ternyata dia sebagai 1/1000. Si 1 ini 1/1000. Kalau yang pertama 1/10, yang kedua 1/100. Semakin ke kanan, nolnya semakin tambah lagi. Nah, ini 1/1000, dan angka ini 3531 dipindahkan ke menjadi pembilang gitu. Jadi hasilnya 3,531 sama dengan pecahan bilangan biasanya, yaitu 3.531/1000. Nah, selanjutnya kita akan mengingat kembali, yaitu dengan cara bilangan pecahan biasa kita akan ubah ke pecahan persen atau pecahan persenan atau pecahan persen. Nah, di sini ada 3 cara nih. Coba kita lihat yang cara pertama dulu. Cara pertama di sini ada soalnya 3/25. Semuanya sama soalnya ya, 3/25, hanya caranya saja yang berbeda. Cara pertama 3/25 titik persen. Ini anggap saja tidak ada gitu ya. Nah, cara pertama karena persen itu berhubungannya dengan apa? Berhubungannya dengan 1/100. Nah, jadi cara pertama ini gimana caranya sih penyebut ini dikalikan berapa, angka berapa yang hasilnya harus 100, karena persen ini kan berhubungannya dengan 100/100. Nah, 25 dikali berapa ya yang kira-kira hasilnya 100? Ternyata kita dapatkan 4. Nah, jadi setelah penyebutnya kita dapatkan perkaliannya, si pembilangnya pun juga harus sama angkanya yang dikalikan dengan penyebutnya, yaitu 4 di sini. Jadi 3 kali 4 sama dengan 12, dan 25 kali 4 tentunya hasilnya 100, karena kita harus memang mencari 1/100. Jadi sama dengan 12%. Nah, biar lebih mudah kan, karena si 100 ini langsung saja menjadi persen. Kemudian kita lanjut ke cara kedua dengan soal yang sama. Apakah cara kedua hasilnya juga sama walaupun dengan cara yang berbeda? Kita lihat lagi. Kita lihat sama yuk. Nah, jadi 3/25 sama dengan titik persen. Nah, cara kedua ini dengan caranya seperti apa sih? Jadi dengan cara dikalikan dengan 100%. Karena kan persen itu tadi kan sudah kakak bilang, yaitu berhubungan dengan 100. Gitu ya. Jadi 3/25 dikalikan dengan 100%. Jadi yang dikalikannya itu hanya si pembilangnya saja. Si penyebutnya tidak perlu dikalikan dengan 100% ini. Jadi 3 dikali 100 sama dengan 300. 25-nya sebagai penyebut samakan saja, dibiarkan saja. Jadi 300. Selanjutnya 300 dikali 300 dibagi 25 berapa hasilnya? Coba dihitung 300. Setelah udah hasilnya seperti ini, 300 bagi 25 yaitu 12%. Ternyata hasilnya cara 1 dan cara 2 hasilnya pun sama. Dan yang terakhir, cara 3. Coba kita pastikan sama atau tidak, yaitu coba dengan soal yang sama. 3/25 persen. Caranya seperti apa? Jadi caranya itu masih berhubungan dengan 100, karena si persen ini memang tidak bisa pisah dengan 100 gitu ya, dengan angka 100 atau 1/100 gitu ya. Nah, caranya itu dengan cara si 100 ini kita bagi dengan penyebutnya. Nih, udah ada tanda baginya. 100 bagi 25 berapa yo? Nah, setelah hasilnya ini dibagi, yaitu setelah hasilnya 100 dibagi 25 hasilnya 4. Nah, 4 di hasil pembagian ini kita kalikan dengan si pembilangnya. 4 kali 3 berapa?
4 kali 3, 12. Nah, di sini ada caranya. 100 bagi 25, 100 bagi 25 dikali 3. Tuh, 100 dibagi 25 sama dengan 4. Selanjutnya 4 kali 3, karena si pembilang ini 3. 4 dikalikan dengan 3 sama dengan 12. Jadi sama hasilnya ya. Walaupun caranya berbeda tetapi hasilnya sama juga. 12%. Setelah kita melakukan pengubahan dari bilangan pecahan biasa ke persen, selanjutnya kita akan mengubah ke bilangan pecahan persen ke pecahan biasa. Nah, kali ini dari pecahan persen ke pecahan biasa hanya dapat dilakukan dengan satu cara nih yang lebih mudahnya. Nah, kita ambil contoh 42%. Nah, sebenarnya kan bisa diubah karena si persen ini kan berhubungan dengan 100. Jadi langsung saja kita 1/100 dan 42-nya langsung kita ubah di pembilangnya. Sebenarnya kalau cuma hanya 42/100 ini sudah bisa disebut dengan pecahan biasa, tetapi kita mau mengubahnya menjadi pecahan yang disederhanakan lagi gitu ya, karena apabila masih bisa disederhanakan kita sederhanakan, tetapi apabila tidak bisa disederhanakan maka tidak perlu disederhanakan. Tetapi biasanya kalau dengan persen ini memang harus disederhanakan karena masih cukup terbilang yang angka yang besar. Tuh ya. Nah, kita kecilkan lagi dengan caranya seperti apa? Kita bagi dengan angka yang sama, dengan angka yang bisa dibagi baik pembilang dan juga penyebutnya. Nah, di sini 42/100 kita bagi sama-sama. Kita lihat dulu apakah bisa dibagi 2. Nah, ternyata baik 42 dan juga 100 bisa dibagi dengan 2, yaitu hasilnya 21/50. Nah, ini sudah cukup. Seperti ini saja sudah cukup menjadi pecahan biasa dari pecahan persen ke pecahan biasa. Kita ambil contoh yang kedua, yaitu 75%. Nah, kita ubah lagi 75/100. Nah, kita cari lagi. Kira-kira 2 saling dibagi 2 bisa tidak ya? 100 bisa dibagi 2, tetapi 75 tidak bisa dibagi 2. Nah, di sini ketemunya yaitu 25. Kita sama-sama bagi 2 dengan angka 25. 75 dibagi 25 yaitu 3. 100 dibagi 25 sama dengan 4. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya kita melakukan penaksiran. Nah, penaksiran ini terbagi menjadi 3. Menjadi 3 yaitu penaksiran atas, penaksiran bawah, dan penaksiran terbaik. Nah, ini yang pertama kita melakukan penaksiran atas dulu. Nah, di sini contohnya ada 72 dikurangi 13, yaitu dimana penaksiran atas ini kita bulatkan atau kita taksirkan semua menjadi bilangan yang ke atas 1 angka. Nah, contohnya di sini yaitu ada 72. 72 kita taksiran atau kita bulatkan ke atas menjadi 80. Sini angka satunya tambahnya di yang paling kiri. Kemudian contoh yang lain 13 kita bulatkan ke atas menjadi 20 karena satunya ini kita tambahkan 1 tambah 1 2, tetapi angka yang belakangnya tidak perlu, kita coret saja diubah menjadi 0. Nah, jadi penaksiran ke atas dari 72 dikurangi 13 yaitu menjadi 80 dikurangi 20, yaitu hasilnya 60. Seperti itu ya. Selanjutnya ada penaksiran bawah. Nah, tadi karena penaksiran atas itu kita dijumlahkan menjadi naik 10 atau 1 gitu ya, di yang paling sebelah kiri. Nah, sekarang bawah ini kebalikannya dari yang atas, kita
bulatkan menjadi angka yang tetap, angka yang tidak ditambah 1, jadi ditambahnya 0 gitu ya. Nah, di contohnya kita coba lihat langsung aja ke contohnya. 29 dikali 41. 29 itu kita bulatkan ke bawah menjadi 20. Nah, ini kan tadinya kalau misalnya yang atas di sini tambahin 1, tapi kalau yang di bawah kita tambahin 0 saja di sini. Jadi tetap 2 dan angka yang belakangnya dicoret menjadi 0. 20. Selanjutnya 41 kita bulatkan ke bawah menjadi 4-nya tambah 0 menjadi tetap angka itu juga 4. Dan yang angka belakangnya kita tambahkan 0 saja yang gitu ya. Nah, jadi hasil 29 kali 41 penaksiran bawahnya yaitu 20 dikali 40 sama dengan 800. Selanjutnya yang terakhir, penaksiran terakhir yaitu penaksiran terbaik. Nah, di sini ada catatannya nih. Terbaik kita ada catatannya. Yaitu jika angka kurang dari 5, angka belakangnya ya. Nah, itu seperti 4, 3, 2, 1, maka pembulatannya hilang atau hanya 0 saja. Atau sama seperti bilangan taksiran bawah. Nah, sedangkan jika lebih dari 5 yaitu 6, 7, 8, 9, maka angka pembulatan ditambah 1 seperti taksiran atas karena judulnya saja terbaik. Jadi kita memilah-milih terbaiknya. Kalau misalnya kurang dari 5, ya kita milih terbaiknya yaitu dengan cara taksiran bawah. Tetapi kalau misalnya nilainya itu lebih dari 5, kita pilih taksiran terbaiknya itu ya taksiran atas atau ditambah 1. Nah, langsung saja kita langsung ke contohnya. Ada 48 ditambah 129. Nah, kita satu-satu dulu. 48. Kita lihat angka ya. Nah, jadi 48 ini kita lihat nih angka sebelum angka yang paling sebelah kiri, yaitu ada 8 di sini nih yang sudah dikuning-kuningkan ini. 8 kita lihat, ternyata catatan ini 8 itu lebih dari 5, maka ditambah 1 di angka sebelah yang paling kiri, maka menjadi 50. Ingat angka yang setelah dari yang kiri kita bulatkan menjadi 0 saja. Kemudian 129. 129 ini kita lihat angka yang setelah dari yang sebelah kiri, itu 2. 2 itu kurang dari 5. Maka kita pilih tadi yang seperti yang taksiran bawah, yaitu ditambahkan 0. 1 tambah 0 tentunya menghasilkan 1. Dan angka seterusnya kita langsung bahas saja menjadi 0. Jadi 48 tambah 129 taksiran terbaiknya yaitu menjadi 50 tambah 100 menghasilkan 150. Masih tetap semangat ya. Nah, selanjutnya, materi selanjutnya yaitu tentang pembulatan. Jadi pembulatan pun juga ada berbagai macam pendekatan terdekat gitu ya. Pembulatan ada dari yang satuan terdekat, puluhan terdekat, dan juga ratusan terdekat. Dan juga bisa lebih lagi ribuan terdekat, tapi kita hanya di sini ngambilnya satuan, puluhan, dan ratusan terdekat. Nah, kita lihat dulu ya. Kita mulai dari yang satuan dulu. Di sini ada catatan sedikit. Apabila angka di bawah 5, seperti yang tadi penaksiran tadi, ada seperti angka 1, 2, 3, 4, yaitu angkanya tetap. Sedangkan angka yang lebih dari 5, mulai dari angka 5 itu sendiri, 5, 6, 7, 8, 9, naik 1. Nah, kita di sini ambil contoh. Ada 12,13. Nah, karena di sini dimintanya satuan, yang mana sih satuan dari 12,13 ini? Coba kita lihat dari sini lagi. Tuh, yang mana satuan? Ya, sebelah kirinya pas dari koma. Ini koma, sebelah kirinya pas sekali dengan koma. Jadi si angka 2 ini disebutnya dengan satuan. Nah, kalau pembulatan itu walaupun satuan,
terdekat. Nah, kita sudah temukan satuannya. Berarti kita lihat angka sebelumnya, angka yang sebelah kanannya. Ya, menjadi patokan untuk menjadi catatan ini ya. Gitu. Nah, ini angka 1. 1 itu kita lihat termasuk angka yang nantinya menjadi tetap. Berarti angka selanjutnya si satuan ini menjadi tetap. Udah diubah gitu ya. Jadinya sama dengan 12. Selanjutnya ada 43,71. Yang mana satuannya? Yang pas sekali sebelah kiri dengan koma. Selain ada penaksiran terbaik, bawah, dan atas, ada juga taksiran ribuan terdekat. Gimana sih taksiran ribuan terdekat itu? Yaitu contohnya di sini ada 2431. Nah, ini karena ini ribuan, kita sudah lihat tadi ya contohnya, yaitu nah, yang mana sih? Ini baru ratusan. Nah, berarti ini saja ratusan sudah di 3123. Berarti kalau ribuan tinggal tambah 1, berarti 4. Nah, ribuan terdekat berarti patokan awalannya itu kita cari dulu ribuan itu yang mana untuk nanti jadi ditambah 1. Nah, 1, 2, 3, 4. Ini titik ya, bukannya koma. 1, 2, 3, 4. Jadi nanti si ribuannya ini untuk ditambahkan 1 atau tidaknya. Nah, untuk jadi patokan untuk nanti penentuan angkanya itu angka sebelum si ribuan itu. Nah, ini yang di kuning-kuning ini nih. Angka yang jadi patokan untuk naik atau tetap gitu ya. Nah, 4 ini masuknya kurang dari 5. Nih salah harusnya nih. Nah, tetap. Jadi 1, 2, 3, 4 itu merupakan angka kurang dari 5. Jadi si ribuannya ini menjadi angka yang tetap. Nah, kita tulis langsung 2 dan angka seterusnya ini menjadi 0, 0, dan 0. Mengikuti saja 0, 0, 0. Dan contoh kedua 23.000. Nah, karena di sini mintanya ribuan, kita tetap cari saja yang 4. 1, 2, 3, 4. Nah, 3 ini udah baru kita ketemu untuk nanti tambah atau tidaknya ya. Nah, terus setelah kita sudah tahu ini ribuannya, kita cari angka yang sebelumnya. Kita tinggal lihat aja. Angka sebelumnya itu 9. Jadi 9 itu lebih dari 5 atau kurang dari 5? Jelas lebih dari 5. Jadi si ribuan ini kita tambahkan 1. Jadi 3 tambah 4 sama 3 tambah 1 sama dengan 4. 2-nya tetap 4-nya karena hasil penjumlahan tik dan 0, 0, 0. Ingat ini semua diganti menjadi 0. Contoh yang terakhir. Nah, ini. Dan terakhir itu 422.719. Nah, kita ubah ke taksiran ribuan terdekat. Nih, jangan lupa catatannya dilihat. Angka kurang dari 5 yaitu 14321, maka ditambah 0 atau tetap. Tapi angka yang lebih dari 5 yaitu 6789 tambah 1. Nah, ini kita cari lagi ribuan ya, karena kan mintanya ribuan terdekat. 1 ribuan, nolnya ada 3, dan jumlah keseluruhannya ada 4. 1, 2, 3, 4. Nah, ini kita udah tahu nih. Ini si ribuannya. Ini ribuannya. Kita lihat cek angka sebelumnya, yaitu angka 7. 7 itu termasuknya lebih dari 5. Jadi, angka si ribuan ini kita tambah deh, tambah 1. Nah, angka yang depan ini tetap 42, tapi yang ini kan ditambah jadi 3 titik, dan semuanya ini menjadi 0 gitu. Selanjutnya ada taksiran penjumlahan dan pengurangan pecahan campuran. Nanti juga ada taksiran
perkalian dari pembagian, pecahan, campuran. Kita yang lebih awal dulu ya, penjumlahan dan pengurangan. Gimana sih caranya? Nah, mudah sekali. Pasti kalian pun juga sudah paham gitu ya. Kakak hanya mengulangi saja nih, hanya flashback saja gitu ya. Di sini ada soalnya 2/4 per 6 dikurangi 2 1/5. Nah, kita lihat dulu pembilangnya. Pembilangnya apakah pembilang ini kurang dari setengahnya penyebut atau lebih dari setengahnya penyebut? Misalnya kita gambarin ya. 1 2 3 4 5 6. Ini kan ini ke sini, ini ke sini. Kalau dibagi 2 gitu ya. 6 ini dibagi 2 ini patokannya di sini. Patokannya di situ. Nah, kira-kira 4 ini sudah menuju yang kebesar atau yang kecil? 4 sudah masuknya lebih dari setengahnya dari 6. Berarti kalau sudah lebih dari setengahnya dari 6, maka angka depannya ini yang paling besar ini ditambahkan 1. Gitu. Dan angka yang ini, yang pecahan biasa ini tidak perlu digunakan. Dan selanjutnya ada di sini 2 1/5. Coba 1 itu udah lebih dari setengahnya 5 atau belum? Belum ya. Karena kan minimal setengahnya 5 itu kan 2,5 dan seterusnya, ada 3, ada 4. Kalau masih 2, 1 itu masih belum ada setengahnya dari 5, maka angka depannya itu ditambahkan 0. 2 tambah 0, 2. Ingat yang belakangnya tidak perlu ditambahkan, jadinya 3 dikurangin 2 sama dengan 1. Nah, itu tadi pengurangannya. Gimana kalau penjumlahannya? Sama saja. Kita contoh lagi. 4 2/3. Kita lihat 2 sudah lebih dari setengahnya 3 belum? 3 bagi 2 berapa? 3 bagi 2 1/2. Berarti 2 ini sudah melebihi setengahnya dari 3. Maka ditambahkan 1. 4 tambah 1 5. Kemudian yang sebelahnya 7 ini udah lebih dari setengahnya 3 belum? 7 sudah lebih dari setengahnya 9 belum? 9 bagi 2 aja sudah 4,5. Berarti ini sudah lebih dari setengahnya. Berarti kita tambahkan saja di 1 di depan ini. 3 tambah 1 4. Jadi langsung saja. Ingat ya, yang belakangnya ini yang pecahan biasanya nggak usah digunakan, hanya pakai yang sebelah kiri saja. 5 tambah 4 sama dengan 9. Kita lanjut lagi ke perkalian dan juga pembagiannya. Taksiran, perkalian, dan pembagian pecahan pada pecahan campuran sama saja, cuman bedanya saja cara nanti ya. Kalau di perkalian tinggal dikali, pembagian tinggal dibagi gitu. Nih. Untuk mempersingkat waktu semuanya sama saja, cuma bedanya yaitu dengan cara entah itu dikali, kalau perkalian dikali, penjumlahan dijumlah gitu ya. Langsung masuk ke faktor suatu bilangan. Nah, sini contohnya itu faktor dari 36. Kita cari yuk, faktor 36 itu apa aja sih? Nah, kita tulis di sini 36. Caranya gimana? Caranya dengan cara pembagian. 36 bagi 1 sama dengan 36. 36 bagi 2 sama dengan 18. 36 bagi 3 sama dengan 12. 36 bagi 4 sama dengan 9. 36 bagi 6. Coba 36 bagi 6 sama dengan 6. 6. Nah, karena ini sudah ketemu nih 6 sama 6, tidak perlu kita lanjutkan lagi karena pasti nanti hasilnya pun muter saja gitu ya. Jadi kita stop saja seperti ini untuk faktor. Jadi faktor dari 36 kita masukkan nih dari yang kecil. 1, 2, 3, 4,
6. 6-nya kan karena ini udah ada, nggak perlu ditulis 2 kali. Nah, 1 aja. 9, 12, 18, 36. Nah, ini merupakan yang ada di kotak ungu ini merupakan faktor dari 36. Nah, bila ditanyanya berapa banyaknya faktor dari 36, kita hitung saja. Setelah kita udah dapat ini, hitung aja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti banyaknya faktor dari 36 yaitu ada 9. Seperti itu. Lanjut lagi kita ke kelipatan. Dan mau selesai nih, ayo tetap semangat untuk diingat-ingat lagi, karena sebenarnya pasti kakak yakin kalian mengingatnya. Hanya kakak memberikan pengingatan kembali lagi gitu, flashback lagi kelipatan. Nah, kelipatan itu apa sih? Kelipatan itu sebenarnya sama saja seperti kamu misalnya kamu loncat di angka 2. Nah, kamu ingin loncat lagi ke angka 2 lagi karena kamu kan ada di kelipatan 2. Kamu loncat lagi 2. Loncat 2 4. Loncat 2 3 4. Habis 4 apa lagi? 4 5 6 7 8. Habis 8 10. Habis 10 12 dan seterusnya. Nah, kemudian ada 4. Sebenarnya hampir sama juga dengan perkalian. Karena ada kelipatan 4, jadi loncatnya ada 4 kali. Habis urutan 4 ditambah 4 atau dikalikan dengan 4 kali 1 4 kali 2 8. Sebenarnya hampir sama saja dengan perkalian. Nah, atau enggak 4 ditambah 4 tambah 4 tambah 4 terus tambah di 4 gitu, dilipat-lipat ada 4. Nah, ini ada 4 8 12 16 dan seterusnya. Ini kalau terusin nanti bisa panjang, tapi ini hanya seperlunya saja gitu ya. Nah, terakhir ada kelipatan 12 tambah 12 24 tambah 12 lagi 6, karena ini kan ngomongin kelipatan. Jadi terus ditambah lagi 12, ditambah lagi 12 terus secukupnya saja gitu. Karena kalau misalnya terus diteruskan, bisa panjang gitu ya. Nah, selanjutnya faktor persekutuan. Di sini ada 6 dan 8. Nah, faktor persekutuan ada bersangkutan juga dari namanya ada faktor persekutuan, berarti tadi bersangkutan dengan faktor juga. Nah, nanti ada yang barunya faktor persekutuan gitu ya. Persekutuan itu artinya lebih dari 1 kan, ada 6 dan 8. Kalau hanya faktor suatu bilangan hanya 1 saja. Nah, 6 kita sama saja seperti yang tadi faktor suatu bilangan, kita langsung 6 bagi 1 6. 6 bagi 3 2. Terus yang terakhir ada 6 bagi 6 1. Nah, sudah sama saja kan, sebenarnya ini muter aja gitu. Nah, kita tulis deh di sini faktornya seperti yang tadi, 1 2 3 dan 6 gitu. Ini pun gak usah ditulis ya, karena sama saja, udah ada 1, udah ada 2, ada 3 dan ada 6. Nah, selanjutnya setelah sudah ditulis faktornya, kita langsung ke 8. Nah, 8 bagi 1 8, 8 bagi 2 4, 8 bagi 3 tidak bisa, 8 bagi 4 2, 8 bagi 5 tidak bisa, 8 bagi 6 tidak bisa, 8 bagi 7 juga tidak bisa, dan sisanya 8 bagi 8, hasilnya 1. Nah, setelah dapat ini kita tuliskan lagi faktor dari 8 ya. Karena untuk mencapai faktor persekutuan kita harus bisa menjabarkan faktor dari suatu bilangan itu sendiri dulu gitu ya. Nah, ada 1 2 4 dan 8. Nah, setelah sudah suatu bilangannya sudah ketemu masing-masing, barulah kita bisa menentukan faktor persekutuannya. Nah, faktor persekutuannya 6 dan 8 itu bagaimana sih? Kita cari saja yang sama, yaitu ada 1 dan
2 gitu cara persekutuannya. Kita cari faktor yang sama, angka yang sama. Selanjutnya, setelah dari faktor suatu bilangan terus juga ada faktor persekutuan, kita lanjut ke faktor prima. Nah, tadi sempat sebentar dibahas ya faktor prima. Jadi kita ulangi lagi, yaitu faktor prima itu adalah bilangan yang hanya dapat dibagi oleh angka 1 atau juga bilangan itu sendiri. Nah, di sini ada bilangan prima itu ada 2, 3, 5, 7, 11, 13 dan seterusnya, masih banyak lagi. Nah, di sini ceritanya ada contoh. Faktor prima dari 36 itu berapa sih? Kita cari dengan cara pohon faktor. Nah, 36. Cara bikin pohon faktor ya kakak tahu pasti kalian sudah paham, sudah jago juga gitu ya. Nah, tapi di sini kita pelajari lagi. Nah, caranya itu kita bagi dengan cara bilangan prima dari yang kecil dulu, yaitu 2. Bisa nggak sih 36 dibagi 2? Ternyata bisa. Hasilnya 18. Terus lanjut lagi, 18 dibagi dari bilangan faktor prima yang kecil 2. Bisa dibagi 2, hasilnya 9. Selanjutnya 9 bisa tidak ya dibagi 2? Ternyata tidak bisa. Jadi lanjut lagi, 3 bisa nggak 9 bagi 3? Ternyata bisa, dan hasilnya pun 3. Nah, ketika sudah di sini sama-sama sudah bilangan faktor prima, maka itu sudah tidak bisa diteruskan lagi, sudah habis gitu ya. Nah, faktor primanya dari 36 itu yaitu ya bilangan prima ini, faktor prima ini nih yang di hijau-hijau ini. Jadi yaitu ada angka 2 dan 3 gitu. Selanjutnya faktorisasi prima, karena tadi kan sudah faktor prima. Nah, kalau faktor prima itu hanya disebutkan aja, nanti faktorisasi prima nanti dijabarkan. Nah, seperti ini contohnya, walaupun sama nih 36. 36, nah pohon faktornya pun sama. Nah, kalau faktorisasi prima itu kita tuliskan semuanya. Kalau misalnya faktor prima kan hanya mewakili saja, adanya hanya 2 dan 3 saja. Tapi kalau faktorisasi prima itu seluruhnya langsung kita isi. 2-nya ada berapa? 2 dikali 2 dikali 3 dikali 3. Nah, biar lebih kita sederhanakan lagi, 2 pangkat 2 dikalikan 3 pangkat 2, karena di 3-nya ada 2. Jadi pangkat 2, karena 2-nya ada 2 dipangkatkan 2, seperti itu. Dan yang terakhir nih, ada 2 pembahasan terakhir, tentunya pun juga ini kalian sudah paham sekali gitu ya. Nah, nggak apa-apa, kita ulangi lagi saja, yaitu FPB dan KPK. Nah, kita bahas pertama FPB dulu ya. Itu FPB itu faktor persekutuan terbesar. Nah, di sini contohnya kakak ambil dua-duanya sama kok, FPB dan KPK-nya semua sama. Di sini FPB dari 20 dan 24 berapa sih kira-kira ya? Nah, jangan lupa ditulis juga nih, di sini ada bilangan primanya, yaitu ada 2, 3, 5, 7, 11 dan 13. Nah, dibuat deh bilang pohon faktornya 20. 20 bisa tidak dibagi 2? Bisa, hasilnya 10. 10 bisa dibagi 2, hasilnya 5. Yaitu kita buat 2 pangkat 2 dikali 5. Dan begitu pun juga dengan 24. Dan hasilnya pun mendapat hasil 2 pangkat 3 kali 3. Nah, penentuan FPB itu caranya kita cari yang sama. Yang sama saja. Tetap angka yang sama saja dan angka yang dipilihnya itu yang paling kecil. Dari 2 pangkat 3 sama 2 pangkat 2 yang kecil, lebih kecil yang mana? 2 pangkat 2 gitu. Sedangkan kalau KPK itu walaupun hasilnya sama, KPK itu adalah dicari yang sama, angka yang sama, tetapi angka yang paling besar. 2 pangkat 2 sama 2 pangkat 3 lebih besar 2 pangkat 3. Selanjutnya tidak itu saja, tidak hanya angka yang sama saja, tapi seluruhnya walaupun angkanya berbeda tetap dimasukkan. Kali 3 dikali
juga dengan 5. Seperti itu. Nah, untuk materi kali ini sudah kakak cukupkan. Semoga kalian masih ingat, dan kakak yakin pun kalian masih ingat, dan semoga bermanfaat. Terus belajar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.